Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Kebersamaan POP SDKI Jakarta. Ibadah Minggu Kebersamaan ini akan dilayani oleh Pendeta Daniel Tobing dari GKPO Halim Perdana Kusuma, Pendeta Eli Tipi dari POP Laheroy, dan para pelayan dari POP PWKPR. Kita memasuki minggu ke-1 dalam kalender liturgi gereja, yakni Minggu Advent yang pertama, dengan tema kesiapan menyambut kedatangan Tuhan, yang terambil dari firman Tuhan Markus 13 ayat yang ke-24 sampai 37. Di masa Advent ini, gereja Tuhan di berbagai benua, bangsa dan bahasa tengah mengingat dan menghayati karya agung Allah yang hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Sebagai orang percaya dalam pengharapan akan kedatangan Kristus kembali, kita diajak terus melaksanakan tugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, melayani, dan bersaksi. Meski kita tidak pernah tahu kapan Dia datang kembali, namun masihkah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya dengan tetap terus berjaga-jaga, berdoa, dan tetap setia melakukan kehendak-Nya? Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan akal budi kita untuk sujud, menyembah, beribadah kepada-Nya. Mari kita jemput berdiri dan menyanyikan pujian dari KJ 76, Kau yang lama dinantikan. Ibadah Minggu Advent yang pertama ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Allah Tritunggal yang berkarya dan merajut kehidupan dari waktu ke waktu dengan kasih setia yang tak terbatas. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang menantikan datangnya Sang Immanuel. Salam sejahtera bagimu juga. Nas pembimbing kepada kita terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam satu pekan kita telah melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan dengan menundukkan kepala. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih padamu saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di setiap jalan hidup kami. Engkau selalu menuntun kami sampai saat ini. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepadamu. Ampunilah kami, baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak. Baik itu melalui pikiran atau perkataan, ataupun perbuatan kepada teman atau kepada orang tua kami. Terlebih kepadamu ya Tuhan. Bersihkanlah hati kami dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
berita anugerah kepada kita sekalian yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan, maka dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah yang terdapat di dalam Yesaya 1 ayat 18 dan 19. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Allah kami menyampaikan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 21. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Di
kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mohon Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari dalam hidup ini bahwa kami membutuhkan sabda Tuhan. Kami membutuhkan roh Tuhan, kami membutuhkan hikmat Tuhan untuk memampukan kami melakukan kehidupan kami dari hari lepas hari. Oleh sebab itu, sertai hamba-Mu dan umat Tuhan, mampukan kami mengerti, agar melalui firman Tuhan kami memperoleh kekuatan, memperoleh keteguhan, dan memperoleh penyertaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita terdapat di dalam Markus 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita adalah menanti kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, minggu kemarin kita melihat di media massa bagaimana reaksi orang menunggu kedatangan orang yang sudah mereka lama nantikan. Orang yang mereka agungkan, terlepas dari kacamata politik. Tetapi harus kita akui bahwa mereka menyambutnya dengan luar biasa. Bahkan dengan begitu antusias. Mereka datang menyambut dengan mengorbankan banyak hal. Ia tenaga, waktu,
meninggalkan keluarga. Bahkan di media massa kita melihat bahwa pagi-pagi buta, jam 2 pagi mereka sudah berjalan kaki dengan jarak yang begitu jauh. Makanan yang terbatas, belum lagi resiko-resiko. Tetapi kita bisa melihat bagaimana mereka menyambut. Terlepas dengan motivasi-motivasi yang lain. Saya mau menyampaikan bagaimana ketika orang yang kita harapkan, yang kita nantikan, kita sambut dengan luar biasa. Itu kalau kita tahu kapan waktu, kapan masanya. Persoalannya bagaimana ketika kita menyambut seseorang yang kita tidak tahu kapan waktunya. Itulah sebabnya ada banyak orang sepakat tindakan yang membosankan adalah tindakan menunggu. Banyak orang mengatakan menunggu itu pekerjaan yang amat membosankan. Karena kita tidak tahu mau ngapa-ngapain. Nanti kalau kita tinggal, tiba-tiba orangnya muncul dan kelewatan. Apalagi kalau yang kita tunggu itu tidak tahu kapan waktunya tiba. Seolah-olah itu adalah pekerjaan yang membuang-buang waktu percuma, sia-sia. Lalu bagaimana ketika kita menunggu waktu kedatangan Tuhan? Bapak Ibu, Alkitab menceritakan kepada kita, kalau mengikuti perhitungan manusia, secara logika manusia, maka tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam Markus 13 ayat 32 mengatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Apa artinya firman Tuhan ini? Mau mengatakan kapan datangnya hari Tuhan? Kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Bapa. Oleh karena itu, maka manusia pun tidak tahu. Sehingga seringkali timbul pertanyaan, apakah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu memang benar-benar terjadi? Ataukah tidak? Dan jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya dan pasti. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua bukanlah sebuah kemungkinan. Mungkin terjadi atau mungkin tidak. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah sebuah kepastian. Pasti terjadi. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Dan semua itu ada di dalam kendali Allah Bapa. Ia yang tahu. Allah Bapa yang menentukan kepastiannya. Kita diminta sebagai umat untuk tidak perlu meragukan benar atau tidaknya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita diminta untuk memantapkan iman. Percaya sungguh-sungguh. Yakin bahwa Yesus pasti datang. Dan yang menentukan waktu itu, hari Tuhan itu adalah hanya Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita sebagai manusia tidak perlu untuk menafsir, menghitung, mengkira-kira, memprediksi, atau membuat rumusan, membuat pengertian, apalagi spekulasi. Kira-kira Tuhan datang waktunya sekian, itu akan mendatangkan celaka. Sesungguhnya yang demikian adalah pembodohan iman. Tidak perlu dilakukan karena sangat jelas disampaikan itu adalah kewenangan Allah Bapa, bukan kewenangan manusia. Kita hanya diminta, manusia, umat Tuhan hanya diminta mempersiapkan diri dalam menyongsong kedatangan Tuhan.
Kedatangan Tuhan yang kedua kali pasti terjadi. Pasti terjadi. Bagaimana kita mengetahuinya adalah ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Tanda-tanda yang mendahuluinya. Dan bagi kita umat Tuhan, yang penting adalah kesiapan. Kesiapan menyongsong kedatangan Tuhan. Apakah itu segera atau masih lama? Umat Tuhan diminta berjaga-jaga dan berhati-hati supaya kita dapat menyongsong kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kedatangannya, tetapi sebagai seorang pekerja, kita diminta untuk selalu bersiap sedia. Markus 13 ayat 33 menegaskan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Maksud dari ayat ini, manusia tidak mengetahuinya. Tetapi apakah kita berdiam diri menunggunya? Kita diminta untuk melakukan porsi peranan kita. Allah Bapa melakukan peranannya, yaitu Dia yang menjanjikan waktu. Tetapi peranan kita diminta berhati-hati dan berjaga-jagalah. Dengan demikian kira-kira apa yang dimaksud? Menyambut kedatangan Tuhan dengan berhati-hati dan berjaga-jagalah. Apa maksud daripada pengertian itu? Berhati-hati dan berjaga-jagalah. Kita diminta berhati-hati dan berjaga-jaga dalam bertindak. Jangan sampai dalam masa-masa menunggu kedatangan Tuhan kita tergoda. Kita jatuh ke dalam dosa. Maka kita diminta untuk berhati-hati. Berhati-hati dalam tipu muslihat iblis yang mampu mengecoh kita. Mampu menjerumuskan kita. Dalam masa-masa penantian ada banyak godaan. Ada banyak hal yang menarik hati. Ada banyak hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kelihatannya indah, kelihatannya enak. Tetapi sebenarnya itu adalah racun yang mematikan. Makanya kita diminta berhati-hati dan berjaga-jaga. Kita juga diminta berhati-hati dan berjaga-jaga dalam iman. Artinya dalam keadaan apapun, umat Tuhan supaya memiliki iman yang mantap, sikap hati yang kuat, jangan kalah dengan penderitaan, jangan kalah dengan kesulitan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu siap hati kita, iman kita, perbuatan kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop ini Tuhan Yesus meneruskan pemberitahuan tentang hari akhir zaman yang dihubungkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka masa situasi kedatangan Tuhan yang kedua kali atau akhir zaman diawali dengan tanda-tanda. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya pada ayat yang ke-24. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Tanda-tanda inilah yang membuktikan kedatangan Tuhan yang kedua. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Artinya berdasarkan tanda-tanda itu yang merupakan simbol-simbol bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah suatu hal yang pasti. Dia pasti datang. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua. Tuhan memberikan nasihat kepada kita bahwa Dia pasti datang. Lihatlah tanda-tandanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kedatangan hari Tuhan bagi umat Kristen memiliki dua makna. Yang pertama, hari Tuhan itu memiliki makna eskatologis,
yaitu kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Kedatangan pada akhir kehidupan dunia ini, di mana Tuhan Yesus datang untuk menghakimi seluruh umat manusia. Dan hal ini belum terjadi, dan kita tidak tahu kapan waktunya. Yang kedua, kedatangan hari Tuhan adalah kedatangan Tuhan secara aktif, di mana Dia bertindak menghukum, dan Tuhan juga memberkati umatnya. Saat ini Tuhan Yesus datang untuk menghukum orang berdosa dan yang tidak mau bertobat. Tetapi sebaliknya, Ia memberkati umat yang setia dan hidup dalam kebenaran. Hari Tuhan, eskatologi yang ini sudah terjadi dan sudah kita alami, di mana Tuhan akan menghukum orang berdosa dan yang tidak mau bertobat, tetapi memberkati umat yang setia, yang hidup di dalam Tuhan. Nah, sebagai pengikut Kristus, orang-orang Kristen, kita diminta untuk tetap menjaga, mengimani dua hal pemahaman ini dengan berhati-hati dan berjaga-jaga, supaya kita tidak terjerumus dalam dosa pada waktu Tuhan datang. Oleh sebab itu, bagaimana sikap yang benar dalam menyongsong kedatangan Tuhan? Di dalam Yesaya 64 ayat 1-9 dikatakan, umat Israel, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Pada ayat yang ke-8, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umatmu. Dari ayat ini diungkapkan kondisi umat yang berdosa, yang jauh dari anugerah Tuhan. Dirasakan sungguh memprihatinkan karena mereka mengalami kesengsaraan hidup. Tetapi karena mereka mau bertobat, mereka mau meninggalkan salah dan dosanya, mereka mau kembali ke dalam persekutuan dengan Tuhan, mau dipulihkan, mau kembali hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sikap orang beriman yang seperti beginilah. Menyongsong kedatangan Tuhan, kita diminta dengan hati yang bertobat, bersih dari segala dosa, menghadap Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh iman, dan memiliki perilaku yang benar, hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi kita diminta berhati-hati dan berjaga supaya kita senantiasa hidup bersih di dalam Tuhan. Kondisi yang demikian juga yang menjadi pengharapan Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 3-9. Yang diharapkan adalah jemaat yang memiliki iman dan perilaku yang tidak bercacat. Artinya memiliki iman yang mantap dan perilaku yang benar, perkataan dan perbuatannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang terus harus kita jaga sampai Tuhan datang. Suatu pengharapan yang indah bersama-sama dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memang ketika kita menunggu, kita yakin itu hal yang tidak disukai. Tetapi itu menjadi pergumulan kita. Akankah kita merasa bosan ketika kita menunggu kedatangan Tuhan? Jawabnya pasti tidak. Jangan sampai kita bosan menunggu, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Sebaliknya, orang yang memiliki pengharapan tidak akan bosan menunggu. Orang Kristen memiliki pengharapan, yaitu menanti kedatangan Tuhan. Baik saat ini maupun akhir zaman, tidak bosan. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita diminta berjaga-jaga. Kita diminta untuk tidak mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. Tetapi kita diminta untuk mampu melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita diminta untuk berjaga-jaga
berhati-hati, setia di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Minggu Advent yang pertama ini, tunjukkanlah semangatmu menyongsong kedatangan Tuhan, menyongsong hari Tuhan dengan iman yang teguh, perilaku yang benar. Berhati-hati dan berjaga-jagalah, Tuhan pasti datang. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Jemaat dimohon berdiri, bersama-sama orang kudus di segala tempat dan di segala zaman. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama pada saat ini. Dan nanti akan kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau pada saat ini. Kami bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak memadai untuk kami bersekutu secara tatap muka, tapi Tuhan boleh memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh ibadah secara online. Tapi bila semua itu Tuhan tidak mengurangi kami untuk boleh merasakan hadirat Allah dan kehadiran Allah di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur ya Bapa, bila di tengah-tengah ibadah ini Engkau juga boleh mendengarkan segala seru doa kami kepada Engkau ya Tuhan, dalam permohonan kami kepada Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau secara khusus ya Tuhan pada saat ini, di mana Pauk Rempoa boleh menjadi pelaksana dalam ibadah pelayanan pertukaran pelayan firman pada minggu hari ini. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan, para majelis dan juga pendeta jemaat yang telah boleh memprasarani segala sesuatunya, sehingga semua ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan Kau memberkati supaya segala upaya ini boleh menjadi berkat, baik untuk kalangan Pauk Rempoa secara khusus maupun kepada kami semua keluarga besar Pauk DKI. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh melawat kami dari ke dalam batin kami dengan segala pergumulan kami masing-masing. Dan Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami untuk terus berseru kepada Engkau, dan percaya kepada pertolongan Tuhan dan waktu Tuhan dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Kami juga menyerahkan keluarga lepas keluarga ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan juga boleh melawat kami dengan segala pergumulan kami masing-masing. Secara khusus ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang kekasih, yang mungkin sampai hari ini masih bergumul dengan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan Kau boleh menjamah dan melawat mereka, sehingga mereka boleh mengalami karunia Tuhan, lawatan Tuhan. Engkau boleh menguatkan mereka masing-masing. Dalam situasi yang tidak baik ini, mereka tetap berharap dan melihat karya Tuhan, dan mereka semakin bertumbuh di dalam iman mereka dalam keadaan sakit mereka. Dan secara khusus juga kami menyerahkan keluarga besar Pauk DKI ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua tangan Tuhan yang telah memberkatinya sampai hari ini. Kami menyerahkan untuk setiap para pendeta yang melayani setiap Pauk yang ada, majelis, pengurus, komisi-komisi, badan, tim, dan wilayah-wilayah pelayanan, staf karyawan yang melayani Engkau, dan seluruh pengerja
yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan di dalam keluarga besar PAUK DKI. Tuhan juga terus menaungi mereka dan memberkati mereka, supaya Tuhan terus memegang hidup mereka, sehingga mereka terus boleh mengarahkan diri di dalam setiap pelayanan mereka dengan hati yang takut akan Tuhan dan dengan penuh kerinduan untuk melayani Tuhan dan membawa jiwa kepada Engkau. Sehingga pertumbuhan jemaat boleh kami rasakan, pertumbuhan iman setiap jemaat boleh kami lihat, karena setiap masing-masing mengalami lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan dan melalui setiap orang yang melayani Tuhan di setiap PAUK yang ada di DKI ini. Kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, Tuhan juga memberkati dengan setiap sinodal yang ada, supaya mereka juga terus diikat dengan kasih sayang Tuhan. Setiap orang yang melayani di dalamnya betul-betul adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan dan diberkati Tuhan. Sehingga kami boleh melihat jemaat Tuhan yang bertumbuh, jemaat Tuhan yang berbuah, sehingga negeri juga diberkati oleh setiap anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri ini. Kami juga menyerahkan lembaga-lembaga Kristen ke dalam tangan Tuhan untuk PGI, PGIW, PAUK DKI, seluruh pimpinan, pengurus, pekerja di dalamnya, supaya mereka adalah orang-orang yang betul-betul diberi hati yang mengasihi Tuhan, hati yang diberi misi dan visi daripada Tuhan, sehingga ke depan Tuhan lembaga ini dipakai Tuhan, memberkati negeri ini, membawa banyak jiwa kepada Engkau, sehingga kami boleh menjadi contoh dan juga teladan, memperlihatkan bagaimana kuasa Allah bekerja melalui setiap hamba Tuhan dan anak Tuhan di negeri ini, melalui gereja-gereja Tuhan dan melalui lembaga-lembaga yang ada. Terima kasih Yesus, kami juga terus menyerahkan untuk ibu kota Jakarta ini secara khusus ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu kami semua sedang bergumul dengan COVID-19. Kami tahu pemerintah kami juga sangat bekerja keras. Seluruh tenaga kesehatan telah bekerja keras sedemikian rupa. Mari Bapak, bela ini semuanya boleh membuahkan hasil yang manis, membuahkan hasil yang baik. Dan kami juga terus menyerahkan untuk keamanan dan ketertiban di Jakarta ini Tuhan secara khusus, supaya masyarakat Jakarta boleh betul-betul memiliki kesadaran yang tinggi untuk betul melaksanakan 3M. Tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan dan menggunakan masker, dan menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak penting Tuhan, sehingga pemutusan dari COVID-19 ini boleh berjalan dengan cepat dan kami boleh melihat hasilnya, di mana kesembuhan boleh semakin meningkat, tingkat kematian semakin rendah, dan orang-orang dalam pemantauan juga boleh semakin sedikit. Terima kasih Bapa di surga, kami juga terus menyerahkan bangsa dan negara kami dalam situasi yang sulit ini. Terus Tuhan Kau memberkati negeri ini, kesehatan kebersamaan di antaranya pemerintah tinggi sampai yang terendah, supaya ada kesepakatan kesehatan untuk negeri ini, untuk bangsa ini, supaya pandemi ini boleh segera berlalu dan masyarakat secara umum boleh melaksanakan segala kegiatannya secara normal kembali, sehingga keadaan ini boleh menolong kami untuk melihat kepada karya Allah, semakin dekat kepada Tuhan dalam segala situasi yang ada. Dan Tuhan terus menjaga negeri ini dari Sabang sampai Merauke, supaya semuanya dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya betul Engkau sangat mengasihi kami dan mengasihi negeri ini. Anugerah dari surga terus melawat negeri ini, supaya negeri ini boleh mencapai cita-citanya untuk menjadikan masyarakat yang berkemakmuran dan berkeadilan, sehingga kami boleh melihat negeri ini menjadi negeri percontohan dan boleh memberkati dunia secara umum. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita
kesehatan, dan memberikan berkat sampai saat ini. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang terambil dari Korintus 9 ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Marilah Bapak Ibu sambil kantong berdiri beredar, kita menyanyikan nyanyian dari PKJ 146, Bawa Persembahan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami jemput berdiri, kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dengan menundukkan kepala. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, baik itu persembahan syukur, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan Natal, dan persembahan lainnya. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi dan berbagi. Berkatilah persembahan ini Tuhan, yang kami kumpulkan untuk keperluan perluasan kerajaan. Mulialah nama-Mu Tuhan, melalui seluruh hidup kami. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kebaktian akan segera usai, kebenaran firman Tuhan harus diberitakan sebagai wujud ibadah nyata kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita menyanyikan NKB 143 bait yang pertama dan kedua. Nantikan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita, melakukan firman Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.